Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua dan anak-anakku semua generasi pembelajar yang gugil habis. Kita lanjutkan pertemuan kedua kali ini dalam pembelajaran online akuntansi. Materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini masih melanjutkan dari pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan dokumen transaksi. Sedikit kami sampaikan bahwa kemarin kita telah mempelajari tentang konsep dasar dokumen transaksi dan juga syarat sahnya dokumen transaksi serta jenis-jenis dokumen transaksi. Berkaitan dengan jenis dokumen transaksi ini, sudah 3 jenis dokumen yang kemarin saya sebutkan. Itu yang pertama ada kwitansi, kemudian yang kedua itu ada nota kontan, dan yang ketiga kemarin kita telah membahas tentang faktur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis dari dokumen transaksi tersebut. Dokumen transaksi yang keempat yaitu nota kredit. Ini apa? Ada yang tahu apa yang disebut dengan nota kredit? Nih, kita spillkan apa itu nota kredit. Jadi nota kredit ini merupakan suatu bukti terjadinya pengurangan piutang usaha. Mengapa? Ini karena adanya pengembalian barang dagangan atau pengurangan harga, atau terjadi karena kerusakan barang, dan juga bisa disebut adanya ketidaksesuaian kualitas ataupun ukuran barang yang dikirim ke konsumen yang telah dipesan. Simpelnya, ini nota kredit ini merupakan bukti adanya retur penjualan. Retur penjualan. Nih, nota kredit ini siapa yang membuat? Ini dibuat oleh pihak penjual. Oke, selanjutnya bagaimana bentuk dari nota kredit itu sendiri? Ini kami berikan contoh sederhana. Ini perusahaan milik DAF Elektronik. Maka DAF Elektronik ini sebelumnya menjual barang dagangan kepada customer ataupun konsumen, dan konsumen ini mengembalikan sebagian kecil dari barang yang telah ia beli. Dan DAF Elektronik ini membuat bukti adanya retur penjualan seperti ini. Ini bagiannya ini adalah kop nama perusahaan, kemudian tengah ini ada tulisan nota kredit, kemudian di bagian pojok kanan ini ada tulisan kopi. Ini kopi ini hanya untuk memudahkan saja, kalau di dalam realitasnya ini biasanya semuanya tidak berwarna ataupun berwarna kuning ataupun apa warnanya beda. Kemudian ini ada kepadanya, ini kepada siapa? Customer kita. Kemudian ada kolom-kolom tanggal. Kemudian yang tengah ini merupakan badan dari dokumen nota kredit ini, berisi kode barang, nama barang, jumlah unit, harga per unit, kemudian harga total ataupun keterangan. Di sini ada totalnya berapa jumlah yang dikredit. Dan yang terakhir ini ada tanda tangan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas transaksi ataupun dokumen ini. Oke, jelas ya tentang nota kredit. Ini gambaran secara umum saja tentang dokumen nota kredit. Kemudian yang berikutnya ini ada nota debit. Ini merupakan jenis dokumen ataupun bukti transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan, baik jasa, dagang, terutama ini pada perusahaan dagang dan manufaktur. Nota debit ini merupakan bukti terjadinya pengurangan utang usaha ataupun utang dagang. Karena apa?
karena adanya pengembalian barang dagangan atau pengurangan harga yang telah dilakukan oleh pihak pembeli. Nota debit ini dibuat oleh pihak penjual barang. Jadi kalau kita itu membeli barang, kemudian ada sebagian kecil dari barang dagangan yang telah kita beli itu kita kembalikan kepada pihak penjualnya. Nah, pihak penjual ini akan membuatkan nota pengurangan utang, dan nota tersebut disebut dengan nota debit. Spillnya seperti ini. Nah, katakanlah perusahaan kita itu bernama PT Sentosa Global Electric, dan dalam waktu sebelumnya telah melakukan pembelian barang pada PT Sido Mumbul, dan ternyata setelah ada sebagian barang yang telah kita beli kemudian kita kembalikan oleh pihak PT Sido Mumbul, ini akan dibalas dengan bentuk nota kredit seperti ini. Bagi si PT Sido Mumbul ini disebut nota kredit, tapi bagi pihak kita selaku pembeli barang ini disebut nota debit. Jadi sekali lagi kita perlu pertegas bahwa nota debit dan nota kredit itu tergantung dari segi mana kita melihatnya. Kalau dari segi pembeli ini akan disebut dengan nota debit, kalau dari segi penjual itu disebut nota kredit. Kasusnya sama dengan faktur. Faktur itu juga dari segi ataupun sisi mana faktur itu bisa dilihat. Kalau faktur itu dilihat dari pihak pembeli, maka faktur tersebut disebut dengan faktur pembelian. Sebaliknya, apabila dilihat dari sisi penjual akan disebut sebagai faktur penjualan. Bagiannya sama, ada judul dokumen, kemudian ada alamatnya kepada siapa, kemudian di bagian tengahnya ini adalah informasi pokok, ada kode barang, nama barang, kemudian harga per unit, dan juga ada total dari harga yang diretur. Terakhir ini ada juga pihak-pihak yang bertanda tangan dalam proses transaksi ini. Oke, sobat semua dan anak-anakku semua yang gokil habis, kita lanjut. Dokumen berikutnya ada berupa cek. Apa itu cek? Cek ini merupakan surat perintah dari pemegang rekening giro penyimpan dana. Jadi syarat pihak ataupun orang yang memiliki cek adalah memiliki simpanan giro di bank. Nah, ketika mau mengeluarkan ini tinggal memberikan sobekan saja dokumen cek ini kepada pihak eksternal yang diberikan cek tersebut, dan di waktu ataupun waktu kemudian ataupun lain waktu cek tersebut bisa diuangkan di bank. Nah, ini ada pemegang cek, ini merupakan pihak penerima pembayaran. Nah, lembaran cek ada dua bagian, lembar utama diserahkan pada pihak lain sebagai alat pembayaran, dan struk ataupun bonggol dari cek itu dijadikan sebagai bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Oke, bentuknya ini secara umum seperti ini. Ini ada nama banknya, kemudian nominal ini harus ada nominalnya, ini dalam hurufnya itu ada berapa nih. Nah, ini ada penulisan angkanya juga di sini. Ini pihak pemegang cek ataupun orang yang diberi cek ini nanti di lain waktu ataupun di lain kesempatan ini bisa menguangkan di bank yang bersangkutan sejumlah dana ataupun uang yang tertulis di lembar cek tersebut. Baik, setelah cek ini juga ada biliet giro. Ini kaitannya mesti dengan bank. Biliet giro ini merupakan alat pembayaran kepada pihak lain dengan cara memindahkan saldo rekening bank. Jadi pihak yang membayar kepada rekening pihak yang menerima pembayaran. Nah, transfer rekening ini biliet giro. Kemudian penerima biliet giro tidak bisa menukarkan
dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tapi hanya dapat menyetorkan biliet giro pada pihak sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Oke, biliet giro dibuat oleh pihak pembayar dan diberikan kepada penerima dana transferan yang dimaksud. Bentuknya seperti ini, anak-anak. Ini biliet giro, nomornya ini ada tanggalnya seperti ini. Ini diminta kepada saudara supaya pada tanggal bla 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 rekening kami jumlah ini atas nama bla 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 bla, ini ada 10 juta, tanda tangan. Ini proses transfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank yang lain. Oke, lanjut. Ini ada bukti ataupun dokumen transaksi rekening koran. Apa itu rekening koran? Rekening koran ini merupakan bukti rekapitulasi mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi ketika kita itu memiliki simpanan di bank, maka di akhir bulan ini kita akan diberikan rekening koran. Dalam satu bulan itu terjadi mutasi apa saja, kas masuk, kas keluar itu akan tercatat secara komplit. Nah, ini sangat cocok atau biasanya kan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan rekonsiliasi bank. Bentuknya seperti ini untuk rekening koran. Ada judul banknya, ada rekening korannya, kemudian di informasi pokok ada tanggal, ada ini kode-kode, kemudian dokumen transaksinya ataupun jenis transaksinya apa saja, kemudian ini ada nominalnya, kemudian yang terakhir kolom terakhir itu ada balance. Balance itu artinya saldo kas kita yang ada di bank pada saat tertentu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada bukti memo. Apa itu bukti memo? Bukti memo ini merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pihak pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut. Isinya tentang perintah pencatatan suatu transaksi ya pada perusahaan yang bersangkutan. Contohnya ini bukti memorial, ini perintah dari pihak manajemen ini. Isinya memo apa? Dari hasil perhitungan diperoleh informasi bla 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 bla, misalnya asuransi yang telah jatuh tempo, store, supplies ataupun perlengkapan yang telah terjadi atau masih ada, biaya tenaga kerja dan lain-lain. Dari sini maka bagian akuntansi bisa memproses, mencatat penyesuaian sesuai dengan bukti yang ada. Bukti memo. Kemudian dokumen atau bukti transaksi selanjutnya ini ada BKM, bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini merupakan bukti transaksi yang menunjukkan jumlah kas yang masuk dalam perusahaan dalam tanggal tertentu. Bukti ini biasanya didukung dengan cek ataupun biliet giro ataupun tembusan kwitansi. Jadi misalnya dalam satu hari itu ada beberapa penerimaan piutang dalam bentuk cek, kemudian di sore hari nanti ini ada keterangan ini bukti kas masuk dalam satu hari itu ada berapa. Kemudian dokumen ini akan dilampiri seperti ini tadi, cek, giro, tembusan, kwitansi dan sebagainya. Oke, ini bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah bukti kas masuk yang ada di perusahaan DAF Elektronik. Oke, sobat semua dan anak-anakku semua yang gokil habis, kita lanjut untuk dokumen ataupun bukti transaksi berikutnya adalah BKK atau bukti kas keluar. Apa itu BKK? BKK ini merupakan bukti transaksi yang menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam tanggal tertentu. Jadi ini merupakan suatu rekapitulasi jumlah kas yang telah dikeluarkan itu apa saja. Nah, bukti ini biasanya didukung dengan cek, biliet giro, tembusan kwitansi. Dan bentuknya seperti ini.
Bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada bla 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 bla. Nah, seperti ini. Kemudian sejumlah uang seperti ini. Kemudian ini ada juga bukti pengeluaran kas, ada judulnya, ada kop perusahaan. Kemudian yang terakhir ini ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang ada di dokumen ini. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini tentang pengelolaan dokumen transaksi. Mudah-mudahan ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi. Perlu kami sampaikan bahwa perkembangan di dalam dunia bisnis itu semakin pesat, sehingga bukan tidak mungkin perubahan-perubahan yang ada di dalam dokumen transaksi pun ini nanti juga menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan bisnis yang ada di lapangan. Itulah kelebihan daripada akuntansi, itu memang sangat up to date sekali, sehingga kita sebagai generasi pembelajar harus terus dan selalu belajar dan belajar. Salam sukses, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.